Indonesia bisa dilihat dari berapa APBN kita, berapa kekayaan negara kita, berapa sumber tambang dari emas, minyak, batu bara. Namun kekayaan yang luar biasa adalah keberagaman. Kemampuan dari bangsa Indonesia untuk menggunakan keberagaman untuk mengasah cara bersikap dan berpikir untuk menjamin kemajuan, untuk menjamin perbedaan, dan untuk menciptakan lingkungan untuk saling terus-menerus bisa membagi, memberikan, dan juga saling mengasah. Sehingga akan tercipta generasi muda seperti kalian yang insya Allah lebih baik dari generasi sebelumnya. Saya ingin menyampaikan selamat kepada Anda semuanya. Selamat atas diterimanya sebagai mahasiswa di Universitas Indonesia. Selamat memulai sebuah proses pendidikan tinggi yang akan mematangkan Anda menjadi manusia dewasa. Selamat menjalani sebuah perjalanan hidup yang akan memberikan banyak sekali bekal bagi hidup Anda ke depan. Jangan pernah lelah belajar dan jangan batasi Anda belajar kepada hal-hal yang hanya sangat spesifik. Buka wawasan Anda, pahami lingkungan kita, buka cara berpikir Anda, maka Anda akan mendapatkan banyak sekali, tidak hanya kepandaian secara akademik, namun juga menjadi manusia-manusia yang memiliki karakter yang unggul dan mulia, yang dibutuhkan oleh negara kita Indonesia. Selamat belajar, selamat menempuh pendidikan tinggi, dan enjoy the education process. Nikmati namun dengan penuh tanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia yang juga merupakan alumni dari Universitas Indonesia. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa baru bisa termotivasi, kita pun bisa nanti suatu saat menjadi menteri gitu ya, atau tokoh-tokoh penting di negeri ini ya Sasti ya. Betul sekali, dan Reska serta teman-teman mahasiswa baru Universitas Indonesia, kita akan memasuki sesi berikutnya yakni pengenalan sistem akademik universitas yang dalam sesi ini akan dipandu oleh Ibu Dr. Anda Amelita Lucia MSI, Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik Universitas Indonesia. Untuk itu langsung saja kami serahkan kepada Ibu Amel. Halo, selamat siang mahasiswa Universitas Indonesia angkatan 2021. Kita sudah mendengarkan dari tadi banyak pembicaraan dan barusan kita mendengarkan Ibu Sri Mulyani menyampaikan pemaparan, dan di akhir pemaparan tadi kita mendengarkan bahwa Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa kita sebagai mahasiswa setidaknya jangan hanya pintar secara akademik, namun kita juga menjadi manusia yang berkarakter. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan dari Dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia yang akan memberikan pencerahan bagi adik-adik semuanya tentang bagaimana sih caranya nanti menjadi manusia yang berkarakter itu atau menjadi sosok yang memang diinginkan tidak hanya pintar secara intelektual saja. Mari kita dengarkan bersama-sama pemaparan dari Dr. Cut Rifa Mutia, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Selamat siang saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudara sekalian pada saat ini telah menjadi mahasiswa Universitas Indonesia. Mudah-mudahan apa yang saudara-saudara harapkan nantinya bisa terpenuhi dengan mengikuti pendidikan di Universitas Indonesia.
dan betul-betul berhasil kelak mencapai cita-cita saudara-saudara sekalian. Pada hari ini, saya sangat senang karena saya diberi kesempatan untuk menyampaikan mengenai tata tertib kehidupan kampus. Artinya bagaimana kita menjalani kehidupan di Universitas Indonesia. Nah, tentunya mengapa kita perlu mengetahui tata tertib ini tentu ada tujuannya. Tujuannya tentu adalah agar warga Universitas Indonesia bisa bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai moral dan norma masyarakat kampus. Juga untuk melindungi hak-hak seluruh warga kampus, sehingga tidak ada yang merasa bahwa haknya tidak terpenuhi. Dan tentunya juga agar terpelihara suasana kampus yang kondusif. Tentunya saudara-saudara sekalian ingin belajar di kampus yang nyaman, tidak ada hal-hal yang membuat kita gusar, yang membuat kita tidak nyaman, kekhawatiran-kekhawatiran yang mengganggu, yang tentunya hal-hal ini nantinya bisa saja menyebabkan kita menjadi tidak fokus untuk belajar di Universitas Indonesia. Nah, untuk itu kita perlu memperhatikan apa sih yang tidak seharusnya kita lakukan dan apa yang seharusnya kita lakukan. Di Universitas Indonesia ini dan juga sebagaimana di kampus-kampus lain, berharap tentunya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran. Baik itu yang sifatnya adalah pelanggaran di dalam etik ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan akademik. Ini contohnya adalah kita tidak melakukan menyontek, tidak mengambil tulisan orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Kita harus menghargai hasil karya orang lain sehingga betul-betul suasananya kondusif. Mereka yang menulis juga senang karena tulisannya dibaca orang dan diakui bahwa itu adalah tulisan dari seseorang. Oleh karena itu, ini perlu betul-betul kita camkan. Di dalam suasana akademik ini juga diharapkan kita tidak menyontek, berlaku curang, apalagi saat ini media-media sosial, ya, medsos, ya, alat-alat teknologi bisa membuat kita menjadi lebih mudah melakukan kecurangan. Tetapi tentunya sebagai mahasiswa, bukan siswa lagi loh, sekarang mahasiswa, diharapkan betul-betul bisa menunjukkan karakteristik sebagai mahasiswa, sebagai siswa yang betul-betul berada di pendidikan tinggi, betul-betul ingin belajar, dan menghasilkan hasil dari jerih payahnya sendiri. Ya. Jadi jangan melakukan kecurangan-kecurangan itu bukan hanya tentunya di lingkungan akademik saat ini, tetapi juga kelak nantinya. Karena penelitian juga menunjukkan mereka yang menyontek, mencuri hasil karya orang lain, ternyata ketika bekerja nantinya membuat masalah. Masalahnya apa? Menjadi umpamanya koruptor. Dan tentunya kita tidak ingin lulusan dari Universitas Indonesia ini sudah sekolah, dididik, kemudian menjadi koruptor. Sia-sia rasanya. Oleh karena itu, di dalam pendidikan di Universitas Indonesia ini, kita berusaha betul menanamkan hal tersebut. Kita memiliki nilai-nilai. Yang nilai-nilai ini nanti akan saya utarakan selanjutnya nanti. Jadi kita jangan melakukan kecurangan, karena ini adalah bibit-bibit seseorang kemudian menjadi koruptor. Ya. Dan juga tentunya, jangan kita menggunakan drugs, menggunakan obat, ya, narkoba, karena itu hanya akan menjerumuskan saudara sendiri, saudara menjadi fisik yang tidak oke, ya, dan kemudian juga kalau seandainya itu bisa membuat orang lain, teman saudara juga mengikutinya, itu masalah ada pada saudara. Saudara menjadi sumber masalah, dan ini adalah sia-sia. Kita di dalam pendidikan mendidik seseorang itu untuk sehat jiwa dan raga, kemudian memakai obat-obat terlarang. Itu sangat dilarang, betul-betul dilarang. Nah, kemudian juga tentunya kita ingin suasana belajar yang nyaman. Tidak terjadi apa yang namanya sexual harassment. Tidak ada seseorang yang mengganggu orang lain, yang kemudian orang merasa terintimidasi, takut, kemudian merasa tidak percaya diri. Dan juga tidak boleh kita melakukan bullying kepada orang lain, teman-teman kita maupun warga yang ada di Universitas Indonesia.
karena ini akan mengganggu kenyamanan orang-orang yang bekerja, kenyamanan orang-orang yang mengikuti pendidikan di Universitas Indonesia. Kita perlu betul-betul membangun suasana yang kondusif, membuat kita semua bisa belajar dan bekerja dengan betul-betul fokus, nyaman, sehingga bisa menghasilkan hasil karya yang betul-betul bagus, produktif, dan berkualitas. Selanjutnya saya hendak menyampaikan mengenai 9 nilai Universitas Indonesia yang menjadi identitas kita. Kalau kita berpegangan pada ini, maka insya Allah kita turut mendukung terciptanya suasana belajar dan suasana kerja yang betul-betul nyaman, konstruktif, dan produktif. Apa saja nilai-nilai Universitas Indonesia? Pertama adalah kejujuran. Kita perlu menciptakan baik diri kita maupun membantu orang lain juga untuk menjadi pribadi yang senantiasa jujur, menjaga kredibilitas diri, dan mempertahankan kebenaran. Sangat sulit kita untuk membangun integritas, ya. Kalau suatu saat kita kemudian menghancurkannya, sangat sulit untuk mengembalikannya. Oleh karena itu, berusahalah untuk selalu jujur, mempertahankan kebenaran, dan juga menjadi teladan bagi mereka di sekitar kita. Kita selalu perlu mengingatkan untuk tidak mendukung kegiatan atau perilaku atau tindakan yang bertentangan dengan kejujuran. Jadi kejujuran itu nomor 1, harus dipegang betul-betul. Ini juga tadi yang kita sebut ya di dalam kejujuran itu, kalau kita umpamanya melakukan kecurangan, menyontek, itu artinya berlaku tidak jujur. Jadi oleh karena itu, jujurlah saudara-saudara. Kalau saja kita kemudian melatih diri kita untuk selalu jujur, insya Allah saudara akan menjadi seseorang yang betul-betul kelak bisa dipercaya. Dan ini akan membangun integritas yang baik mengenai diri saudara-saudara sekalian. Yang kedua adalah nilai keadilan. Saudara perlu menjaga kehormatan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Bersikap responsif, santun, tidak diskriminatif. Saudara harus perlu berlaku adil untuk sesama, ya, tidak membeda-bedakan. Turut berupaya juga untuk mewujudkan keadilan. Fairness itu menjadi sangat penting. Jadi ada kejujuran dan kemudian juga ada keadilan. Kemudian ada yang namanya keterpercayaan, bersikap amanah dan dapat dipercaya serta dapat diandalkan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Jadi kalau kita umpamanya ya di dalam suasana akademik ya ada tugas-tugas, kemudian kita mengandalkan orang lain terus. Kita tidak mengerjakan tugas kita sendiri. Kita tidak membangun kepercayaan orang lain juga terhadap diri kita kalau kita seperti itu ya. Dan kita akhirnya menjadi free rider. Ya, orang menjadi tidak percaya pada kemampuan kita karena saudara tidak memperlihatkan kemampuan saudara sendiri. Nah, oleh karena itu bersikaplah amanah, bisa dipercaya, bisa diandalkan. Kalau saudara melakukan tugas-tugas dengan baik, ya, dengan hasil usaha sendiri, saudara menjadi seorang yang bisa diandalkan. Ya. Lalu juga menunjukkan komitmen untuk tidak menyalahgunakan informasi, posisi, kedudukan, atau jabatan, serta fasilitas di UI yang telah diamanatkan. Mungkin saja saudara-saudara sekalian ada yang nanti menjadi pengurus BEM, ya, menjadi anggota dari organisasi yang ada di Universitas Indonesia. Nah, hati-hati di dalam menjalankan tugas, tentu juga ada yang namanya kerahasiaan. Kerahasiaan di dalam menjalankan tugas tersebut yang hanya saudara dan orang-orang di dalam organisasi saudara yang mengetahui hal tersebut. Jadi, tunjukkanlah keterpercayaan ada pada diri saudara, ya. Jadi tidak membicarakan ini dan itu gitu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya. Juga harus menjaga nama baik Universitas Indonesia baik di dalam maupun di luar lingkungan UI. Ketika kita menjadi mahasiswa di suatu institusi, ya, itu kita tidak bisa melepaskan baju kita dari institusi tersebut. Ketika saudara mengatakan umpamanya dari fakultas atau program studi tertentu, ketika orang menanyakan pada saudara, saudara mahasiswa di mana? Pertama yang harus dijawab adalah mahasiswa Universitas Indonesia. Baru kemudian fakultasnya dan program studinya. Jadi yang paling atas itu UI-nya. Nah, kemanapun saudara pergi, yang akan dibawa itu pertama-tama adalah UI-nya.
Jadi ketika kita berperilaku tertentu, hati-hati, karena image mengenai Universitas Indonesia juga ada pada diri saudara. Jadi jagalah nama itu sehingga keterpercayaan pada diri saudara yang merupakan mahasiswa Universitas Indonesia yang memperoleh pendidikan yang baik itu tetap terjaga. Kemudian ada yang namanya kemartabatan. Kemartabatan ini ditunjukkan dengan kita menjunjung tinggi norma kesusilaan dan sopan santun. Ya. Dan juga ketika kita memberikan layanan, kita selalu berusaha yang terbaik yang kita berikan. Tidak asal-asalan. Ya. Dan kita juga berusaha menciptakan zona atau wilayah kampus juga sebagai zona yang aman. Ya. Jangan kita kemudian melakukan hal-hal yang membuat orang lain terintimidasi karena perilaku kita. Ya. Itu membuat kita itu berkontribusi terhadap ketidaknyamanan kampus kita sendiri. Oleh karena itu perlu betul dijaga. Sehingga betul-betul saudara adalah orang yang bermartabat dan juga menjunjung tinggi martabat Universitas Indonesia. Kemudian yang kelima adalah tanggung jawab. Tanggung jawab ini ditunjukkan dengan sikap disiplin dalam menuntaskan tanggung jawab secara efektif dan efisien. Sebetulnya saudara-saudara, ketika kita mengikuti pendidikan, itu kita dilatih untuk itu. Kita mengerjakan tugas-tugas, mengerjakan homework ya yang diberikan oleh dosen kita, mungkin seperti itu ya. Dan ini kita perlu tunjukkan, kita melakukan tanggung jawab tersebut ya. Secara efektif, kita tidak menunda-nunda waktu ya. Betul-betul amanah di dalam pengerjaan tugas itu dijalani dengan baik. Karena tanggung jawab saudara mengikuti pendidikan dengan sebaik-baiknya. Juga melakukan tindakan yang proaktif dan inisiatif yang tinggi sehingga berdampak pada hasil yang berkualitas. Tanggung jawab saudara akan tampak pada hasil kerja saudara. Kalau hasil kerjanya asal-asalan, tidak melakukan sesuatu at your best, itu menunjukkan akan sulit saudara itu dipercaya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Jadi jalankanlah tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, hasil kerja yang baik ya, sehingga kemudian kepercayaan orang pun terhadap saudara akan betul-betul ada ya, karena telah menunjukkan tanggung jawab yang prima. Juga mengupayakan proses pengembangan diri secara terus-menerus. Jadi kalau kita bertanggung jawab atas diri kita ya, atas keluarga mungkin, atas kampus kita harus berusaha sebaik-baiknya. Kalau kita tahu, oh ada hal yang perlu diperbaiki dari diri kita. Salah satu bentuk tanggung jawab itu adalah berusaha memperbaiki hal yang kita belum maksimal. Hal yang mungkin merupakan kekurangan kita. Nah, kalau kita bertanggung jawab, kita berusaha untuk memperbaikinya. Nah, ini yang kita sebut sebagai tanggung jawab, nilai tanggung jawab yang ada pada nilai Universitas Indonesia. Kemudian kebersamaan. Di dalam kebersamaan kita harus ingat bahwa kita adalah warga, kita adalah orang Indonesia, ya. Jadi kita perlu memegang teguh identitas sebagai bangsa dan memprioritaskan kemanfaatan bagi Indonesia. Dengan apa? Dengan didasari sikap peduli terhadap kepentingan masyarakat. Jangan egosentris, hanya memikirkan diri sendiri, tidak memikirkan bangsanya. Oleh karena itu, di dalam kegiatan pembelajaran ini, saudara juga diharapkan bisa melihat fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat dan kemudian menyumbangkan hasil pemikiran untuk mungkin memberikan usulan untuk pemecahan suatu masalah. Ya, itu menunjukkan kepedulian saudara terhadap hal yang terjadi di sekitar kita dan juga menunjukkan bahwa saudara tidak hanya memikirkan diri sendiri. Itu penting untuk kita sebagai bangsa, ya. Menjunjung tinggi toleransi terhadap kebinekaan atau keberagaman suku bangsa, agama, dan ras sebagai kekayaan budaya. Jadi kalau kita melihat ada berbagai suku, ada berbagai agama, itu adalah kekayaan yang luar biasa, di mana saudara bisa mengetahui lebih banyak variasi dari bangsa Indonesia ini, ya. Jadi itu adalah hal yang perlu kita hormati. Hanya dengan toleransi yang baik, saudara bisa memahami itu semua. Saudara bisa melihatnya sebagai keragaman dan kekayaan dari bangsa kita. Juga tentunya perlu bekerja sama ya dan berkolaborasi untuk membangun sinergi dalam mencapai tujuan bersama. Tidak mungkin kita mengerjakan sesuatu hanya sendiri. Hasil yang baik
biasanya lahir dari sinergi yang begitu baik dari berbagai ragam isi kepala, berbagai ragam budaya, ya itu akan memperkaya hasil dari karya kita juga. Dan di dalam kita mengerjakan sesuatu, kita juga tidak boleh di Universitas Indonesia hanya melihat bahwa program studi kita yang terbaik, bahwa fakultas kita yang terbaik. It's a no-no untuk itu. Jangan, ya. Kita perlu melihat, wow, kita punya teman di fakultas yang lain, ya. Kita bisa belajar dari teman kita tersebut dan dia pun bisa belajar dengan kita. Tidak ada orang yang sempurna. Tapi dengan kita saling belajar, kita sama-sama bisa menyumbang atau berkontribusi terhadap pemahaman orang lain. Dan saudara-saudara sekalian akan masuk di dalam kurikulum yang sudah didesain sedemikian rupa. Merdeka belajar. Nah, di sini nanti saudara memiliki fleksibilitas, ya, dan ruang-ruang untuk saudara mempelajari banyak pengetahuan dari program studi lain, fakultas lain, bahkan universitas lain. Oleh karena itu, ingat selalu, saudara tidak sendiri dan saudara perlu meluaskan diri, ya, dengan juga namanya diri ini kita extend, ya, supaya kita juga bisa mengetahui apa yang terjadi di sekitar kita, di masyarakat kita, dan kemudian bagaimana kita bekerja sama untuk mencapai energi yang lebih besar ketika memecahkan masalah. Ya. Saling mendukung pencapaian hasil ini tentunya disertai dengan kepekaan, ya, terhadap kebutuhan orang lain. Jadi ketika kita berkomunikasi, tentunya kita tidak bisa langsung berharap orang mengerti apa yang kita sampaikan. Karena mungkin kita perlu menanyakan lebih jauh, kita perlu berempati, peduli dahulu, mendengarkan dengan lebih baik dahulu, sehingga kita betul-betul kemudian bisa bekerja sama. Ya. Sampai kita memahami orang lain, akan sulit kita untuk bekerja sama. Nah, untuk sampai ke situ tentu kita perlu keterbukaan. Ya. Kita perlu punya kesediaan untuk mendengarkan, mempertimbangkan, dan menerima masukan dan pendapat orang lain dengan kerendahan hati. Ya. Jangan kita dengarkan orang lain, tapi kita sudah pasang ancang-ancang bahwa kita nanti akan nembak dia nih dengan pengetahuan kita, gitu ya. Bukan itu. Atau kita dengar, tapi sebenarnya kita look down. Kita merasa kita lebih pintar. Nah, itu sia-sia. Itu namanya bukan keterbukaan dalam arti yang sebenarnya. Kemudian kita perlu memberikan informasi dengan benar secara terbuka. Harus tulus ketika kita memberikan informasi. Jujur, ya, kemudian tulus. Tidak ada maksud-maksud di belakangnya. Ya. Sehingga betul-betul informasi yang kita berikan tersebut adalah informasi yang benar. Ya, bukan dengan maksud-maksud tertentu. Informasi yang kita berikan adalah yang bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, kita sering mendengarkan kebebasan akademik ada di universitas. Memang kita diberikan kebebasan untuk menyampaikan pikiran dan pendapat yang bertanggung jawab. Harus bisa dipertanggungjawabkan, ya, di lingkungan UI ini. Jangan katanya tapi tidak tahu sumber yang sebenarnya. Itu harus perlu kita latih, ya, supaya apapun yang kita sampaikan bisa dipertanggungjawabkan. Juga kita perlu menunjukkan rasa ingin tahu, memberikan ide yang kreatif untuk mendorong temuan-temuan, inovasi untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan, ya. Jadi di sini kita bisa berdiskusi. Sebetulnya pendidikan tinggi atau universitas ini sebenarnya adalah bentuk kecil dari masyarakat yang sebenarnya. Di sini saudara bebas mengemukakan pendapat, ya, dan tentunya yang bisa dipertanggungjawabkan dan digunakan sebagai materi belajar, ya, apa yang disampaikan itu. Juga memberikan inspirasi untuk menghasilkan pembaruan, baik lewat tulisan, ucapan, maupun tindakan. Tetapi ingat, penyampaiannya itu tentu perlu dengan keterbukaan, ada kepedulian, dan juga tentunya dengan kehati-hatian, ya, dengan kerendahan hati ketika kita menyampaikan sesuatu itu. Juga tentunya perlu kita ini comply, ya, terhadap peraturan, patuh pada peraturan, tahu bagaimana memahami dan menunaikan tugas dengan cara-cara yang betul-betul sesuai aturan. Nah, di dalam lingkungan akademik, ya, di dalam pembelajaran pun kita biasanya diberikan, ya, satuan acara pengajaran, kemudian diberitahukan ujiannya, tugasnya seperti apa, ya. Lalu juga
bagaimana kita bisa memperoleh nilai-nilai tertentu. Nah, semua itu sudah ada aturannya, sudah ada penjelasannya. Ya. Juga misalnya berapa persen ketidakhadiran yang bisa diterima, itu juga ada di situ. Jadi lihatlah aturan tersebut. Jangan ketika sudah terjadi sesuatu, baru kita katakan kita tidak tahu aturannya, bahwa aturan itu pernah ada. Oleh karena itu, begitu kita memasuki suatu lingkungan, kita harus tahu dahulu peraturan di situ seperti apa. Ini akan membantu kita di dalam menyesuaikan diri dan kemudian melakukan tugas-tugas kita sesuai dengan tuntutannya dan kaidah-kaidah yang ada pada lingkungan tersebut. Kita perlu melakukan tindakan tentunya yang sesuai dengan aturan yang berlaku, baik di dalam maupun di luar lingkungan UI. Jadi ini kita perlu perhatikan. Nah, kita bisa lihat tadi, kita ingin belajar pada suatu situasi yang nyaman, yang kondusif, yang kita nyaman juga berekspresi. Nah, peraturan-peraturan yang ada itu sebetulnya disusun supaya saudara-saudara bisa memperoleh lingkungan yang demikian. Tidak ada drugs, tidak ada sexual harassment, tidak ada kecurangan. Nah, ini hal-hal yang jangan kita lakukan ya. Dan juga tentunya untuk sampai ke situ, kalau kita betul-betul mentaati, mengikuti nilai-nilai Universitas Indonesia, sebetulnya yang masalah-masalah yang tadi itu tidak akan saudara lakukan. Kalau saudara betul-betul mengikuti panduan dari nilai-nilai Universitas Indonesia. Nah, pada kesempatan ini saya hendak menyimpulkan ya, dengan kita bersikap terbuka, peduli dengan keselamatan diri, orang lain dan lingkungan, maka perilaku yang kita tunjukkan akan beretika, konstruktif dan produktif. Ini menjadi zona aman untuk kita belajar, bekerja, berkreasi. Tentunya di dalam menciptakan lingkungan ini kita juga harus memperhatikan bagaimana lingkungan fisik itu juga perlu kita jaga. Ya. Kita tidak merusak lingkungan yang ada. Nah, itu biasanya kalau kita mengikuti aturan ada itu tertera. Kita tidak misalnya membuang sampah sembarangan, ya, dan kita perlu betul-betul menjaga keamanan, kenyamanan lingkungan di sekitar kita. Dan ini akan berkontribusi untuk seluruh mahasiswa maupun siapapun yang bekerja di Universitas Indonesia. Nah, itu yang saya hendak sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian betul-betul menikmati lingkungan yang nyaman, juga asri untuk saudara-saudara sekalian belajar, sehingga bisa menghasilkan hasil karya yang betul-betul extraordinary, ya, betul-betul bagus, berkualitas, dan betul-betul menggambarkan bahwa saudara adalah mahasiswa-mahasiswa kebanggaan Universitas Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Cut Meutia, Dekan Fakultas Psikologi, yang sudah menjelaskan dengan begitu menenangkan sekali ya. Memang kalau kita bicara Fakultas Psikologi itu cenderung orang-orangnya itu yang memberikan kita rasa atau nuansa yang sangat meneduhkan begitu ya. Bersama kita sudah hadir Ibu Cut Meutia Hatta, atau biasa saya menyapanya mungkin dan banyak kerabat atau mahasiswa mungkin ya Bu, dengan Ibu Tia ya. Ya. Selamat siang Ibu Tia. Selamat siang Ibu Amel. Selamat Apa siang kabar? saudara-saudara sekalian. Selamat siang Ibu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, sehat Bu Amel. Sehat, Bu Amel juga demikian. Iya, alhamdulillah ya Bu ya, di suasana yang seperti sekarang ini rasanya kalau kita bilang semoga sehat itu benar-benar dari hati ya Bu ya. Barangkali dulu kita kalau mengucapkannya klise aja ya Bu ya, lewat gitu ya. Tapi di masa pandemi benar-benar dari hati, dan kita harapkan kita semuanya sehat sampai acara ini juga nanti berlangsung dengan baik, dan juga sampai nanti kita kemungkinan bisa kuliah offline. Begitu ya Bu Tia ya? Amin. Amin ya rabbal alamin.
Amin. Dari apa yang Ibu sampaikan tadi, ada beberapa poin yang saya catat ya Bu ya. Jadi selain 9 nilai UI yang perlu sekali diresapi dan dipahami benar-benar oleh mahasiswa kita yang baru ini, untuk nantinya menunjukkan bahwa warga UI itu menunjukkan UI sebagai sebuah kampus yang unggul, bermartabat, mandiri, kemudian yang toleran, begitu ya Bu. Nah pertanyaannya barangkali dari penjelasan-penjelasan tadi nih Bu yang dekat dengan kehidupan mahasiswa kita sekarang yang gadget savvy dan segala macam ya Bu ya. Nah ada nggak suatu aturan ketika mahasiswa kita ingin menghubungi dosen nih Bu? Jadinya mau berkonsultasi misalnya, apakah kalau misalnya kirim WA begitu ya Bu ya, ada aturan nggak sih misalnya, hai Bu Tia gitu ya, atau hola apa kabar Bu Tia, mungkin ada yang seperti itu, atau bagaimana Bu di Universitas Indonesia, apakah ada suatu aturan untuk mengirim WA dengan kata sapaan tertentu dan sebagainya Bu, silakan Bu Tia. Ya, terima kasih Mbak Amel. Mengenai pengaturan untuk kita melalui melalui gadget berhubungan dengan dosen, biasanya kita tanyakan dahulu kesediaan dari dosen tersebut. Ya, ada dosen yang preferensinya kita hubungi melalui email, ada yang seperti itu ya, dan juga ada yang melalui WA, itu berbeda-beda ya. Karena tentunya kita perlu juga menyadari ya, dalam arti kita perlu juga punya sikap kita itu menghargai orang lain, itu penting ya, empatetik terhadap orang lain juga ya. Dengan kita menanyakan dahulu, keberatankah Ibu bila saya kontak Ibu melalui WA? Ada juga yang mengatakan begini, boleh, tetapi jangan malam-malam ya. Ada yang mungkin mengatakan demikian. Karena apa? Kadang-kadang kalau kita berinteraksi melalui WA, sering sekali ada harapan untuk dijawab langsung, gitu ya. Nah, kalau dengan melalui email kan tidak demikian, karena membukanya pada waktu yang memang ketika membuka email. Kalau WA itu kan segera. Nah, jadi kita perlu memperhatikan itu dan menanyakannya lebih dahulu. Nah, seperti misalnya kalau case untuk dosen-dosen psikologi, banyak yang tidak apa-apa gitu, boleh gitu. Tapi asal ingat bukan artinya harus dibalas langsung ya, misalnya seperti itu. Jadi tanyakanlah, ini juga menunjukkan bentuk respek kita dan bentuk kita menghargai masing-masing orang tentu punya preferensi. Jadi kita tanyakan kepada dosen kita. Insya Allah rasa-rasanya hampir sebagian besar sekarang hal tersebut menjadi hal yang biasa. Itu yang saya ketahui Mbak Amel. Terima kasih. Terima kasih Bu Tia. Jadi adab menggunakan alat komunikasi masa kini ya Bu ya, harus benar-benar dipahami. Satu lagi Bu, mungkin dengan singkat saja, apakah ada suatu hukuman yang terberat selama ini, sanksi ya Bu ya, sanksi yang diberikan kepada mahasiswa jika melanggar tadi hal-hal yang Ibu sampaikan di dalam etika, tata krama, dan norma kehidupan kampus? Ya, yang terberat itu adalah pemutusan studi, seperti itu. Nah, biasanya berjenjang di dalam aturan ya. Umpamanya saja ya, mengenai kasus melakukan menyontek gitu ya, menyontek di ujian atau mungkin menyontek ketika membuat makalah. Ketika diketahui dan ada bukti yang jelas, nanti akan dipanggil di dialog dahulu gitu ya, antara mahasiswa, kemudian juga mereka yang dicontek gitu ya, ada pembimbing akademik juga ditanyakan. Ada tahapan-tahapannya sampai saat ini. Pertama, misalnya apakah itu pertama kali? Kalau pertama kali mungkin sanksinya adalah mata kuliah itu diberi nilai 0. Ya, mata kuliah itu. Kalau berikutnya ketahuan ada lagi gitu ya, mata kuliah di semester itu 0 semuanya. Kalau seandainya diketemukan lagi, putus studi gitu. Jadi kalau sampai saat ini perlakuan untuk tindakan-tindakan seperti ini masih berdasarkan SK dari fakultasnya masing-masing, masih seperti itu saat ini. Nah, jadi tentunya ada berbeda ya. Kadang-kadang juga kita lihat dahulu apakah mahasiswa sudah tahu betul bahwa tidak boleh melakukan itu. Itu dulu. Jadi dari sisi pengelola ya disampaikan. Kalau kita sudah pastikan semua, artinya mahasiswa kita anggap sudah paham. Kalau semua sudah paham, untuk berikutnya mungkin saja bisa saja begitu dapat gitu ya, artinya putus studi. Karena mahasiswa itu kan namanya maha, ya. Sudah berada di jenjang pendidikan yang tinggi, gitu ya, pendidikan tinggi, bukan siswa. Diharapkan sudah tumbuh tanggung jawab
pada diri masing-masing. Kalau betul ingin mengikuti pendidikan, apalagi namanya pendidikan tinggi, tunjukkan itu dengan betul-betul belajar secara mandiri. Karena tentu ketika kita mengikuti pendidikan, kita ingin berhasil. Kalau hasil kita itu merupakan contekan dari tempat lain, ya, itu namanya bukan berhasil. Sayang, artinya memang ini tidak cocok. Kita katakan sebagai mahasiswa, sebagai seseorang yang betul-betul ingin mengikuti pendidikan tinggi. Gitu. Jadi ini perlu betul-betul kita resapi, jangan mencontek. Memang salah satu tanggung jawab dari para pendidik itu adalah bisa menciptakan, bisa membawa para siswa dan calon lulusan nanti memiliki budi yang luhur. Salah satunya adalah dengan tidak mencontek. Ini sebenarnya baru hal kecil, tetapi mencontek ini merupakan salah satu bibit tumbuhnya KKN, tumbuhnya korupsi di masa depan. Ya. Kita kan ingin tentu generasi kita nantinya tidak melakukan ini, karena banyak masalah di negara ini di situ. Jadi kita punya tanggung jawab besar sekali sebagai pengelola pendidikan tinggi, dan salah satu caranya adalah memberikan informasi mengenai ini, dan tentu juga harus ada sanksi yang berjalan. Kalau tidak akan sulit betul-betul memahami bahwa ada aturan yang berlaku. Aturan yang berlaku itu juga menunjukkan bahwa ada aturan yang harus diikuti di dalam satu masyarakat, di dalam satu pendidikan. Tidak bisa kita jalan sendiri, ya. Harus comply di dunia yang kita masuki. Tentunya untuk hal-hal yang positif, karena ini tujuannya tidak lain adalah untuk menghasilkan generasi yang bagus nantinya. Itu tanggung jawab pendidik. Oleh karena itu kita tidak main-main dalam hal ini. Gitu kira-kira Mbak Amel. Baik, ya, jadi Bu sanksi Tia. itu tergantung di tempat masing-masing. terima kasih. Kita berusaha tidak ada. Ya, makasih. Terima kasih Bu Tia untuk penjelasannya. Jadi itu juga sudah ada di dalam 9 nilai UI yang tadi penjabarannya sudah Bu Tia jelaskan. Baik, terima kasih Bu Tia untuk penjelasannya. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas kembali Bu Tia. Terima kasih, sukses buat para mahasiswa baru. Selamat. Terima kasih. Terima kasih Bu Tia. Jadi itu tadi Ibu Tia sudah menyampaikan kepada adik-adik mahasiswa, ingat no drugs, no sexual harassment, tidak ada contek-mencontek dan sebagainya tadi ya. Selanjutnya kita akan beralih ke Bapak Boy Rafli, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Polisi Dr. Andes Boy Rafli Amar MH, yang akan membahas tentang paham radikalisme dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kepada Bapak Boy, dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Pancasila. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat memberikan sharing pada kegiatan mahasiswa baru atau Kamaba di Universitas Indonesia tahun ajaran 2021. Saya mengucapkan selamat datang tentunya di dunia pendidikan tinggi kepada seluruh adik-adik mahasiswa-mahasiswi baru. Selamat menjadi bagian dari sivitas akademika yang tentunya memiliki kebebasan akademik dan otonom keilmuan dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan atau seni secara bertanggung jawab dengan mengacu pada kode etik sivitas akademika. Saya mengapresiasi tema yang diangkat tahun ini, satu karena beda. Tema ini penting untuk membangun kesadaran bagi mahasiswa, mahasiswi Universitas Indonesia
bahwa Indonesia ada karena perbedaan dan merupakan bagian dari ketetapan yang harus kita jaga, kita rawat. Dengan kesadaran ini maka akan lahir spirit persatuan dalam kebinekaan. Kemudian pada kesempatan kali ini saya juga diamanatkan untuk memberikan pemahaman terkait dengan paham radikalisme dan Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, sebagai bekal dalam menempuh proses perkuliahan. 2. Kemajemukan Indonesia sebagai karunia. Para mahasiswa, mahasiswi yang saya banggakan untuk mengulas tema satu karena beda, kita perlu memahami bahwa kemajemukan Indonesia adalah sebuah karunia, anugerah dari Sang Maha Pencipta, Tuhan yang Maha Esa. Indonesia terdiri dari 1.331 suku dan memiliki lebih dari 652 bahasa daerah. Selain itu, kemajemukan Indonesia juga dilihat dari beragam agama yang dianut oleh pendukungnya. Sebagai negara yang majemuk, agama, budaya, dan etnis yang ada membentuk kompleks entitas yang saling melengkapi satu sama lainnya melalui kombinasi pluralistik, koeksistensi, keberagaman, dan interaksi multipolar. Lebih lanjut lagi, kemajemukan di Indonesia menyebabkan pula beragamnya identitas masyarakat sehingga membentuk akulturasi yang semakin kompleks. Karena itu sejak negara ini didirikan, telah terdapat sebuah tatanan cara hidup yang lahir dari kemajemukan budaya Indonesia tersebut, yaitu sebuah kehidupan harmoni yang berada dalam kerangka kebinekaan. 3. Tujuan nasional bangsa Indonesia, tentu kita tahu tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana termuat di dalam preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar negara kita, yaitu yang pertama adalah melindungi segenap tumpah darah dan bangsa Indonesia, yang kedua memajukan kesejahteraan umum, ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa, keempat turut serta mewujudkan perdamaian dunia. Adik-adik mahasiswa, mahasiswi yang saya banggakan, harmoni dalam kebinekaan diartikan sebagai titik temu perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia, yaitu ketika semua warga negara berjalan pada tujuan dan arah yang sama, meskipun dilakukan dengan cara yang berbeda, namun tetap berpedoman sebagai satu bangsa yang berlandaskan kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Pancasila sebagaimana tertuang di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang terdiri dari 4 poin yang merupakan tujuan nasional sebagaimana yang telah saya sebutkan terdahulu. Adik-adik mahasiswa, mahasiswi yang saya banggakan,
makna dari tujuan nasional tersebut dapat diartikan sebagai berikut. Tujuan perlindungan negara melindungi semua komponen yang membentuk bangsa Indonesia, mulai dari rakyat, kekayaan alam, serta nilai-nilai bangsa yang harus dipertahankan. Dua, tujuan kesejahteraan. Negara berupaya menciptakan kesejahteraan umum yang tidak hanya terdiri dari kesejahteraan ekonomi dan materi, tetapi juga kesejahteraan lahir dan batin, yaitu terciptanya rasa aman, gotong royong, saling menghormati dan menghargai, dan kewajiban masing-masing individu masyarakat yang makmur, adil, dan setara. Ketiga, terkait tujuan pencerdasan. Mencerdaskan bangsa merupakan tugas negara, pemerintah, dan masing-masing individu untuk dapat berupaya meraih kualitas pendidikan terbaik sehingga dapat terwujud sebuah kondisi masyarakat yang cerdas dan mampu berkontribusi dalam pembangunan dan kemajuan negara. Keempat, dari tujuan nasional tersebut adalah terkait tujuan perdamaian negara untuk mewujudkan perdamaian oleh setiap warga negara Indonesia dengan menjaga perdamaian antar suku, antar umat, saling beragama, saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Hal ini juga tentu bukan hanya tujuan perdamaian yang diperjuangkan pada tingkat domestik atau lokal, tetapi juga tentu adalah sebuah partisipasi kita sebagai bangsa Indonesia untuk mewujudkan perdamaian dunia. Jadi kita tidak hanya berpikir tentang Indonesia saja, tapi kita memiliki sebuah komitmen bahwa kita memberikan atau siap memberikan kontribusi untuk mewujudkan perdamaian dunia. Keempat, tujuan nasional tersebut merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik pemerintah maupun warga negaranya. Hambatan komunikasi antar budaya. Di tengah-tengah kemajemukan yang ada, kita memerlukan sebuah mutual understanding atau pemahaman yang sama tentang nilai-nilai Pancasila dan juga makna kehidupan berbangsa dan bernegara di negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian kita dapat merajut harmoni dalam menangkal permasalahan yang mengancam eksistensi bangsa dan negara secara bersama-sama. Inilah makna satu karena beda yang sesungguhnya. Jadi tentu juga kita memahami terkait dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Namun demikian, kita dihadapkan pada hambatan-hambatan komunikasi antar budaya hingga tantangan era digital yang terus berkembang. Pada aspek hambatan budaya, hal ini seringkali disebabkan oleh adanya perbedaan norma, kebiasaan, dan nilai-nilai yang dianut karena manusia cenderung menerima informasi dari sumber yang memiliki kesamaan dengan dirinya, baik dari segi bahasa, agama, dan lain sebagainya. Pada konteks komunikasi antar budaya, tentu penting untuk membangun keterbukaan, bersikap empati,
dan berpikir positif, dukungan dan menghormati budaya lain. Tantangan era digital, pada konteks tantangan era digital kita dihadapkan pada fase bonus demografi yang ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif di rentang antara 15 sampai 64 tahun yang lebih besar dibandingkan penduduk usia non produktif. Mengacu pada hasil sensus BPS tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh generasi Z yang lahir pada kurun waktu 1997 sampai dengan 2002 dan generasi milenial yang lahir pada generasi terdahulunya, yaitu rentang waktu tahun 1991-1996. Tentu di antara kalian semua, adik-adikku sekalian, tentu banyak yang saat ini berada di perkuliahan, termasuk para mahasiswi baru yang tentu masuk pada golongan generasi Z. Jumlah pada penduduk dua generasi ini mencapai 144,31 juta jiwa atau 54% dari total penduduk Indonesia. Kedua generasi ini merupakan kelompok yang tumbuh dan berkembang pada saat era digital berkembang pesat, sehingga sangat cepat beradaptasi dengan teknologi. Oleh karena itu, kedua kelompok ini merupakan kelompok generasi yang akan menjadi penentu bagi masa depan Indonesia. Tingginya jumlah kedua generasi ini berimplikasi pada tingginya penetrasi pengguna internet di Indonesia yang saat ini mencapai 202,6 juta penduduk atau sebanyak 73,7% dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 274,9 juta jiwa pada aspek produktivitas. Perkembangan era digital ini sangat membantu dalam menyelesaikan berbagai hambatan jarak dan waktu. Tetapi jika penggunaannya tidak dibekali dengan etika, sikap yang bijak, dan tentunya tidak disertai dengan adanya digital literasi yang baik, maka hal ini dapat menjadi sebuah ancaman yang dapat menimbulkan berbagai persoalan sosial, konflik horizontal, dan bahkan sampai pada terjadinya disintegrasi bangsa. Selanjutnya, tren radikalisme di era digital, pola radikalisasi yang dilakukan oleh kelompok jaringan teroris secara online. Salah satunya adalah ancaman yang mengancam disintegrasi bangsa, yaitu maraknya radikalisasi di era digital pasca kelompok jaringan teroris mendeklarasikan diri, antara lain terkait berdirinya negara Islam dengan entitas politik baru bernama Khilafah pada tanggal 29 Juni 2014, atau mereka lebih kenal dari pemberitaan yang kita dengar itu adalah dengan istilah ISIS, Islamic State, Iraq, Syam, yang kemudian mengangkat tokohnya antara lain
Abu Bakar al-Baghdadi sebagai pemimpinnya. Nah, entitas yang menamakan dirinya ISIS ini selanjutnya melakukan aktivitas di Irak dan Syria sebagai basis wilayah dengan Ar-Raqqah sebagai pusat pengendalian seluruh aktivitas kekhalifahannya. Hal ini tentu sangat disayangkan karena pergerakan entitas jaringan teroris ini banyak memanfaatkan hal-hal yang terkait dengan teks agama, memanipulasi berkaitan dengan ajaran-ajaran agama yang mereka sebarluaskan melalui sosial media guna mendapatkan dukungan dari berbagai masyarakat di berbagai belahan dunia. Termasuk yang mereka targetkan itu adalah para usia muda, generasi milenial maupun generasi Z. Pasca pendiriannya, penyebaran paham yang dibangun oleh entitas ISIS ini dilakukan secara masif dengan sarana propaganda digital atau media online. Di samping ISIS juga sebenarnya ada lagi kelompok jaringan teroris global yang lebih dahulu lahir, yaitu dengan nama Al-Qaeda, yang mungkin semua masih ingat. Al-Qaeda ini dipimpin oleh tokohnya Osama bin Laden. Mereka terus melakukan propaganda secara online dengan mengunggah suara-suara dari tokoh-tokohnya seperti Abu Bakar al-Baghdadi tersebut yang bervariasi ya, dari konten-kontennya. Ada yang berdurasi kurang lebih 55 menit, terutama yang mereka rilis pada 23 Agustus 2018, di mana yang bersangkutan menyampaikan seruan kepada simpatisannya di seluruh belahan dunia untuk melakukan gerakan jihad di wilayah mereka yang dampaknya yang lebih besar daripada Syria, meminta para simpatisan mereka, pendukung mereka untuk melakukan yang mereka sebut sebagai sebuah jihad melalui media dengan mendistribusikan kutipan atau konten-konten yang mereka buat sendiri. Kedua seruan tersebut dipedomani oleh simpatisan dan kelompok teroris yang berbayat kepada kelompok ISIS dengan melakukan proses radikalisasi melalui media online. Artinya proses bayat yang mereka lakukan itu cukup dilakukan dengan jarak jauh dan dengan memanfaatkan sarana sosial media. Termasuk tentunya mereka-mereka yang berada di Indonesia pernah kedapatan melakukan hal-hal itu, di mana di dalam negeri mereka melakukan perekrutan kalangan generasi muda dan ada beberapa dalam bentuk entitas yang kemudian diketahui, yaitu dengan nama Jamaah Ansarud Daulah. Ya. Itu adalah termasuk jejaring mereka untuk merekrut kalangan generasi muda. Untuk memahami pola radikalisasi yang dilakukan oleh entitas ISIS ini, pernah ada sebuah riset dari lembaga riset yang kemudian melakukan kajian terkait bagaimana entitas ISIS ini melakukan propagandanya di dunia maya. Pada siklus sebagaimana ditayangkan pada materi tersebut,
kelompok ini memulai propagandanya dengan mempromosikan sistem kontrol dari ISIS yang kemudian melakukan sinkronisasi aksi dan narasinya untuk disebarkan secara masif melalui platform dunia maya dalam rangka memenangkan propaganda